يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini hanya dengan seizinnya kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dengan tujuan yang mulia dalam rangka mempelajari agama Allah yang bersumber kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Ma'syarul muslimin, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas sebuah judul yang sangat mencuri perhatian siapapun yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita memilih manhaj salaf? Kajian ini barangkali sudah banyak dibicarakan, bahkan diskusi, seminar dan pembahasan ilmiah di berbagai tempat dan penjuru dunia. Namun pembahasan ini selalu menarik bagi orang-orang yang belum mengenal salaf, dakwah salaf ataupun manhaj salaf, sehingga ketertarikan banyak pihak untuk membicarakannya menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang penting, khususnya di abad 20 ini atau abad 21. Para ulama kita kembali menyuarakannya dengan lantang di berbagai tempat, di berbagai penjuru dunia, sehingga dakwah ini menyebar dan banyak yang telah mengikutinya. Para ulama kita yang terkemuka, ulama-ulama besar di masa ini, walaupun di antara mereka telah meninggalkan kita, namun jasa mereka begitu luar biasa di dalam menjelaskan dakwah salaf dan manhaj salaf. Kita kenal dengan Syekh Al-Muhaddits Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita mendengar nama Al-Imam Al-Faqih Al-Allamah Al-Mufti Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita juga mendengar nama Syekh Al-Faqih Al-Usuli Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan juga barangkali banyak di antara kita yang mendengar Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Allamah Imam Diyar Al-Yamaniyah Syekhuna Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Mereka adalah ulama-ulama kita di masa ini yang berputar padanya fatwa di antara kaum muslimin. Meskipun mereka telah tiada, namun jasa mereka yang begitu besar di dalam menyebarkan dakwah salaf dan manhaj salaf, termasuk di negeri kita ini. Sehingga ustadz-ustadz kita yang senior, yang tua, yang kita belajar dari mereka dan mengenal dakwah ini dari mereka dan ikut menyebarkan dakwah ini, semua adalah karena Allah dan kemudian para ulama kita yang begitu serius menyampaikannya kepada kaum muslimin. Sebab itu, ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, maka bersyukurlah kita ketika mengenal dakwah ini dan manhaj ini. Sebab tanpa mengenal dakwah dan manhaj salaf, mungkin masing-masing kita masih terombang-ambing di dalam berbagai macam kesesatan dan penyimpangan, baik itu dalam perkara akidah, atau di dalam perkara ibadah, atau di dalam perkara akhlak, suluk, tariqah, muamalah, dan lain sebagainya. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki bahwa kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah dengan dakwah dan manhaj salaf. Sebab itulah menjadi penting untuk kita benar-benar mengenal dakwah ini dan manhaj ini. Paling tidak dalam kajian hari ini kita mengenal sumbernya, rujukannya, acuannya, sehingga tidak hanya sekedar mengaku, mengklaim saya mengikuti salaf,
saya mengikuti dakwah salaf, manhaj salaf, tetapi secara praktek dan prinsipnya kita tidak mengenal dan tidak mengikuti dakwah dan manhaj salaf tersebut. Maka dalam sebuah pepatah diungkapkan dalam sebuah syair yang biasa disebutkan oleh para ulama kita, mereka mengatakan kullun yadda'i waslan bilaila wa laila lam tuqirra lahu bidzaka. Setiap orang bisa mengklaim bahwa dia mempunyai hubungan dengan Laila, sedangkan Laila tidak mengakui semua itu. Artinya maksud dari syair ini, seorang boleh mengklaim bahwa dia demikian dan demikian, tapi klaimnya tidak akan benar kalau tanpa bukti. Sebab itulah orang yang mengatakan dirinya sunni, salafi, mengikuti dakwah salaf, apa bukti? Mengertikah Anda apa akidah salaf? Mengertikah Anda bagaimana ibadah salaf? Mengertikah Anda bagaimana akhlak salaf, thariqah salaf, muamalah salaf, dan semua aspek yang lain yang terhimpun di dalam agama yang mulia ini yang telah diamalkan oleh salafun salih. Salaf itu bukan atribut, bahwa salaf itu adalah orang yang pakai peci putih, apa namanya? Songkok putih atau imamah putih, kemudian berjubah, kemudian jenggotnya panjang, celananya cingkrang, bukan. Atau yang wanitanya hitam-hitam dan cadaran. Salaf bukan atribut. Kalau hanya sekedar atribut, maka banyak yang menyamai dengan penampilan yang sama, tapi mereka tidak bisa dikatakan mengikuti salaf, karena mengikuti salaf ada acuannya, terutama dalam perkara tauhid dan dalam perkara akidah dan usul manhaj, prinsip-prinsip metodologi dalam beragama. Sehingga tidak setiap orang yang mengklaim bahwa dirinya mengikuti salaf dia benar dalam pengakuannya. Dalam hadis Ibn Abbas di dalam As-Sahih dikatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, bahwa bukti itu harus didatangkan oleh orang yang mengklaim sesuatu dan orang yang mengingkarinya bisa dengan bersumpah. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa keadaan kaum muslimin pada hari ini tidak baik-baik saja, dipenuhi dengan kelemahan, kehinaan, keterpurukan dalam berbagai aspek. Semua itu persis sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang di dalam hadis Thauban radhiyallahu an yang disebutkan di dalam Sunan Abi Daud dan yang selainnya, dan hadisnya sahih dengan jalan-jalannya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushaku an tada'a alaikumul umam. Sangat dikhawatirkan bahwa umat manusia akan mengerubungi kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang makan mengerubungi nampannya. Orang yang akan makan di sebuah nampan, maka dia akan mengerubungi nampannya. Begitulah kondisi umat Islam, dikerubungi oleh umat-umat yang lain, pemeluk-pemeluk agama yang lain. Lalu ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Kami dikerubungi oleh umat-umat yang lain, apakah karena jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, "La, tidak. Bukan karena jumlah kalian yang sedikit. Bal antum katsir. Bahkan jumlah kalian pada hari itu cukup banyak. Namun masalahnya," kata beliau, "walakinnakum ghutha namun kalian itu ibarat hutha. Hutha itu adalah sampah-sampah yang dibawa oleh air banjir. Huthaun ka ghutha'is sayl. Sampah seperti yang dibawa oleh air banjir. Apa yang ada di dalam air banjir? Ada sandal putus, ada kain usang, ada bungkus Indomie, semua sampah ada di dalamnya, bahkan yang najis-najis, kotoran manusia dan sebagainya. Jadi jumlah kalian banyak, tapi kalian sampah, kata Nabi. Seperti sampah yang dibawa banjir. Mungkin kalau yang mengatakan ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak yang sudah protes. Tapi yang mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya oleh Allah melalui wahyu. Maka kemudian beliau mengatakan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabah. Niscaya Allah akan mencabut dari dada-dada kalian
dari dada-dada musuh-musuh kalian al-mahabata minkum, rasa segan terhadap kalian. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan, dan niscaya Allah akan meletakkan di dalam hati-hati kalian penyakit al-wahan. Penyakit al-wahan. Al-wahan kalau secara bahasa artinya kelemahan. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Maka beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit lemah itu adalah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Itulah yang mendatangkan kelemahan kepada kaum muslimin, sehingga mereka terpuruk di dalam berbagai kehinaan, kenistaan, dan mereka tidak bisa jaya. Sekarang kalau kita ditanya pada hari ini, kaum muslimin itu apakah mereka dalam keadaan fuqara, tidak punya harta, tidak tahu teknologi, primitif, atau kondisi kaum muslimin pada hari ini banyak yang kaya, tidak hanya jutawan, bahkan miliarder, bahkan hartanya tanpa seri, Banyak di antara mereka yang ahli teknologi, berpendidikan tinggi, ahli ekonomi, ahli politik, ahli strategi, dan sebagainya. Lengkap. Tapi negeri-negeri kaum muslimin semua berada di dalam remote orang-orang kafir, Amerika dan Eropa. Jujur aja. Karena ini realita kita, iya kan? Tidak ada kemuliaan, tidak ada kejayaan. Coba lihat saudara-saudara kita yang di Palestina, apa yang terjadi pada mereka? Terjadi genosida, pembasmian manusia oleh orang-orang Yahudi. Dalam keadaan kita tidak mampu membantu saudara kita kecuali hanya bantuan dalam bentuk apa? Makanan, obat-obatan. Itu pun masuknya susah. Udah masuk masih dibom oleh mereka orang-orang Yahudi. Kita nggak punya kekuatan. Apa yang kurang pada kita? Yang kurang pada kita adalah agama, bukan dunia. Makanya inilah penyakit kelemahan yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Karena ini sudah sepasang. Orang kalau cinta dunia pasti takut mati. Orang takut mati pasti cinta dunia. Sehingga tidak mau berjuang di jalan Allah, tidak mau mengamalkan agamanya. Bahkan yang parah pada hari ini, banyak di antara kaum muslimin yang antipati kepada agamanya sendiri, hobi kepada agamanya, Islamfobia. Kalau ada orang yang mulai mengamalkan agama, ya jangan ekstrim lah, dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh macam-macam. Makanya di dalam hadis yang lain, dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh sebagian ashabus sunan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tabaya'tum bil 'ain, kalau kalian sudah bertransaksi jual beli dengan cara yang riba. Al-'ainah itu adalah transaksi jual beli dengan cara yang riba. Kemudian waraditum biz-zar', dan kalian ridha dengan bercocok tanam. Wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan peternakan, memelihara sapi. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum, beliau tidak akan pernah mencabutnya dari kalian. Allah tidak akan pernah mencabutnya dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Jadi solusi kita apa? Agama. Solusi kita adalah agama. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika di masa kekhilafahan beliau menunggangi ontanya berjalan bersama Abu Ubaidah ibnul Jarrah dari kota Madinah menuju Palestina, yang pada waktu itu Baitul Maqdis berada di tangan kaum muslimin, sudah dikuasai oleh kaum muslimin di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau akan memasuki Palestina, mendekat kepada Baitul Maqdis, beliau turun dari ontanya dan menuntun ontanya tersebut, sampai diingatkan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah untuk beliau bersikap selayaknya seorang khalifah. Khalifah itu bukan hanya sekedar jabatannya setinggi presiden. Ya, kalau ada sekarang ini mungkin
kalau bisa disamakan, hanya sekedar dari sisi jabatan. Khalifah itu sekelas pimpinan PBB karena menguasai berbagai macam wilayah negara. Itu cakupannya dunia, itu khalifah. Kekhilafahan itu sifatnya internasional, dunia, bukan seperti presiden. Presiden itu ibaratnya gubernur bagi khalifah. Itu di masa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mengingatkan beliau untuk bersikap layaknya seorang khalifah. Apa kata Umar Ibnul Khattab? Beliau mengucapkan satu kalimat yang luar biasa. Kata beliau, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam, bukan dengan penampilan, bukan dengan protokoler dan sebagainya. Kita dimuliakan oleh Allah karena Islam. Famahma nabtaghi ghairahu adzallana Allah. Kata beliau, kalau kita berupaya untuk mencari yang selain Islam, niscaya Allah akan hinakan kita. Maka tak heran bila ada seorang yang mencari Umar Ibnul Khattab datang ke kota Madinah dari negeri jauh, dari Persia, ingin bertemu khalifah, utusan Persia. Kata kaum muslimin yang ada di sekitar masjid, Umar Ibnul Khattab ada di masjid, yaitu Masjid Nabawi. Maka masuklah orang ini, ingin bertemu, diantar ingin bertemu Umar Ibnul Khattab. Dilihat mana yang namanya Umar Ibnul Khattab. Dikira kalau seorang khalifah ada singgasananya dengan baju kebesarannya, dengan mahkotanya. Ternyata dia dapati seorang yang biasa aja, penampilannya seperti kebanyakan kaum muslimin dan sedang tidur di atas lantai di dalam masjid. Itu khalifahnya Umar Ibnul Khattab yang menggetarkan dunia. Karena Allah memuliakan kita bukan dengan dunia, Allah memuliakan kita dengan Islam. Jadi solusinya adalah agama. Nah, alhamdulillah, di mana pada abad ke-21 ini kebangkitan kaum muslimin ke arah agama itu luar biasa, luar biasa. Dan hanya saja yang mengkhawatirkan dari kebangkitan ini adalah adanya upaya-upaya untuk membuat lemahnya kebangkitan ini dengan memasukkan pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, akidah, prinsip yang menyimpang daripada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita lihat ada pemuda-pemuda hijrah, banyak yang hijrah kan sekarang ini. Bahkan kalau kita lihat sampai artisnya hijrah, sudah menjadi kalimat yang populer. Bahkan mungkin di antara orang yang hijrah itu nggak tahu hijrah itu maksudnya apa. Pokoknya hijrah aja dulu. Subhanallah. Dan memang kita lihat di mana kecenderungan kepada agama ini, khususnya bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia, itu luar biasa. Tapi sangat disayangkan ketika kecenderungan kepada agama itu ke arah yang tidak benar, kepada selain manhaj salaf, kepada hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara akidah, secara ibadah, secara akhlak, secara muamalah, bahkan sesuatu yang sama sekali tidak ada tuntunan agama di dalamnya dikatakan sebagai Islam. Sampai-sampai ada istilah pacaran Islami, ya kan? Kemudian musik Islami, apalagi sampai ada kontes hijab, kontes kecantikan hijab Islami. Kan berarti nggak memahami apa itu Islam yang sungguhnya. Masa iya ada wanita berhijab terus menampakkan kecantikannya? Terus ngapain dia hijab? Hijab itu kan memang tujuannya untuk menutupi kecantikannya. Maka disinilah dari satu sisi kebangkitan ke arah agama, kepada arah agama ini bagus. Kecenderungan kepada agama itu bagus. Tapi kalau kita tidak bersuara, tidak speak up, tidak berdakwah untuk mengajak manusia kepada manhaj salaf, maka banyak di antara kaum muslimin yang salah jalan. Maka disinilah pentingnya kita mengenal kenapa kita memilih salaf. Pertama, bahwa solusi kita di dalam kehidupan dunia ini adalah agama. Tidak ada yang lain. Sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara, solusi kita adalah agama. Kalau kita ingin jaya, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhir. Datang di dalam surat Al-A'raf
ayat ke-96 Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau seandainya para penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Namun kata Allah, walakin kadzabu, namun mereka itu pilih untuk mendustakan Allah dan Rasulnya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka kata Allah dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Kehancuran itu datang karena ulah kita yang menjauh dari agama yang mulia ini. Dan lebih parahnya lagi, agama ini dikotori oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dengan keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip dan metodologi agama yang jauh daripada tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal masalahnya sekarang adalah kecenderungan beragama ini. Setiap orang yang menyuarakan dakwahnya mengaku paling benar, ya enggak? Si A mengatakan bahwa dialah yang paling benar, si B juga demikian, si C juga demikian. Kalau di masa lampau, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan nama Islam. Anda siapa? Anda agamanya apa? Saya Muslim. Cukup. Karena pertentangannya hanya antara Islam dengan kekafiran, tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah. Bahkan di masa Nabi tidak ada bid'ah. Jadi seorang mengatakan ana Muslim cukup. Dia mengikuti Islam cukup. Karena Islam itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Adapun yang selainnya pasti menyimpang dan sesat jalannya. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, di masa akhir sahabat-sahabat yang hidup tinggal sedikit, maka muncullah bid'ah-bid'ah. Di antara awal yang muncul, bahkan sudah ada bibitnya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Khawarij. Orang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan memprotes pembagian ghanimah, pembagian rampasan perang yang dibagikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Bersikap adillah wahai Muhammad. Fa innaka lam ta'dil, karena sungguhnya engkau tidak bersikap adil dalam pembagian. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, "Wa man ya'dil illam akun adil." Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau aku dikatakan tidak adil? Ada orang yang lebih adil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian mengatakan, "Saya khruju min dha'dha'i hadza," akan keluar dari keturunan orang ini qaumun, satu kaum, yahkiru ahadukum salatahu bi salatihim wa siyamahu bi siyamihim. Akan muncul satu kaum yang salah seorang di antara kalian akan menganggap kecil salatnya dibanding salat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Yaqra'unal Qur'an, mereka itu membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqihim, namun bacaan Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Ini mereka yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan muncul. Bibitnya sudah ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka ini kemudian kata beliau, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya panah dari hewan buruannya, dari binatang buruannya. Masuk, tembus, kemudian keluar. Begitulah mereka masuk dalam agama ini tapi kemudian melenceng dari agama. Bahkan dengan tegasnya sampai beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'an. Demi Allah, kalau aku mendapati mereka, aku bunuh mereka seperti pembunuhan kepada kaum 'Ad. Akan dihabisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ekstrim yang berlabel agama untuk membuat kerusakan dengan keekstrimannya di antara kaum muslimin, dan muncul di masa sahabat. Fitnah Khawarij yang pertama memakan korban, Utsman bin Affan terbunuh. Itu adalah pemberontakan Khawarij yang pertama. Terbunuhnya Utsman bin Affan, sahabat yang sangat mulia, salah seorang khalifah yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang malaikat saja malu kepada beliau. Tetapi bagi Khawarij, dengan mudahnya menumpahkan darah Utsman bin Affan dengan klaim yang sama seperti yang pernah diucapkan oleh nenek moyang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketidakadilan. Maka kemudian di masa Ali bin Abi Thalib pergolakan terus terjadi. Ada yang menuntut darah Utsman dengan hak ataupun batil.
sehingga terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, bahkan di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillahnya pada pemberontakan Khawarij dengan terbunuhnya Utsman, tidak ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlibat, sehingga tangan mereka bersih dari darah Utsman radhiyallahu anhu. Tapi kemudian terjadi perselisihan, bahkan peperangan antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu dalam keyakinan Ahlus Sunnah bahwa setiap sahabat itu orang-orang terpercaya, dan mereka terjadi dalam perselisihan dan pertikaian tersebut karena ijtihad. Karena ijtihad, masing-masingnya ingin kebenaran. Yang benar-benar menepati posisi kebenaran itu, dia mendapatkan 2 pahala. Yang salah dalam menempati atau dalam menilai posisi kebenaran, maka dia mendapatkan 1 pahala. Tidak ada yang harus dicela. Tidak Ali bin Abi Thalib, tidak Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi pada akhirnya mereka berunding untuk damai. Terjadi perdamaian. Pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh siapa? Oleh Abu Musa al-Ash'ari. Pihak Muawiyah bin Abi Sufyan diwakili oleh Amr bin al-As. Mereka berhenti perang dan mereka sepakat untuk damai. Maka disitulah muncul aslinya orang-orang Khawarij yang memang ingin menumpahkan darah sesama kaum muslimin, sehingga mereka mengkafirkan siapapun yang sepakat dengan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mau berdamai dalam peperangan itu, dengan alasan-alasan yang batil, yang semuanya dibantah oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka disitulah kemudian baru mulai besar api gejolak orang-orang Khawarij, sampai mereka menyendiri dan menyusun kekuatan di wilayah yang disebut dengan Harura. Makanya orang-orang Khawarij juga disebut dengan Haruri, karena wilayah mereka disebut dengan Harura. Menurut mereka bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan serta semua sahabat yang mendukung keduanya di dalam perdamaian, termasuk wakilnya Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Amr bin al-As, mereka orang-orang yang kafir, keluar dari Islam. Ini orang-orang Khawarij, sehingga mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Namun sebelum diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, jumlah mereka ribuan, bahkan ada yang mengatakan sampai 6.000 orang. Maka datanglah, perhatikan, ini dialog yang sangat penting antara Ibn Abbas dengan Al-Khawarij. Ibn Abbas ini datang ke wilayah mereka, wilayah Harura, menasihati mereka sebelum perang. Di antara pertanyaan Ibn Abbas, coba lihat, ini prinsip dalam beragama. Inilah asal muasal kenapa kita harus kembali kepada manhaj salaf. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada mereka di awal kedatangan, adakah di antara kalian yang pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katanya Al-Khawarij dalam jumlah mereka yang begitu banyak, ribuan orang, tidak ada satupun yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tidak mengambil pemahaman itu secara bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini orang-orang yang enggak ketemu Nabi. Maka kata Ibn Abbas, ketahuilah, aku ini bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, aku datang dari orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa siapa yang ngerti agama dibandingkan kalian? Kami atau kalian? Siapa yang ngerti? Siapa yang lebih ngerti agama Al-Khawarij atau sahabat-sahabat Nabi? Ya sudah jelas jawabannya. Siapapun yang ditanya, pasti jawabannya ya sahabat. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang langsung belajar ilmu Islam dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mereka dengar langsung syafawiyan, langsung dari lisannya Nabi mereka dengar. Nggak pakai perantara, langsung. Bahkan mereka mengetahui hukum langsung melihat prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengalami masa-masa ayat-ayat Al-Quran itu turun, di mana ayat itu diturunkan, kapan diturunkan, dan dalam peristiwa apa diturunkan. Mereka mengalaminya. Mereka semasa dengan turunnya wahyu dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rujukannya. Makanya Ibnu Abbas ketika datang, ini yang pertama beliau tanya, siapa di antara kalian yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata nggak ada. Kalau kalian nggak pernah bersahabat dengan Nabi, kok kalian sok tahu? Yang melakukan perdamaian sehingga mereka tidak lagi berperang antara pihak Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma,
itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang lebih ngerti agama daripada kalian. Kalian jangan sok tahu, kan begitu. Maka mereka terdiam. Disebutkan dalam riwayat itu, orang-orang Khawarij ini dari sisi ibadah luar biasa. Tuh, perhatikan, jangan terkecoh dengan penampilan dan amalan lahiriah. Orang-orang Khawarij dulu, ya, saya tidak katakan sekarang, karena sekarang berbeda kondisinya. Orang-orang Khawarij dulu, para teroris dulu, itu orangnya jujur-jujur, gak mau dusta. Karena bagi mereka, dosa besar itu mengeluarkan dari Islam, termasuk dusta. Mereka nggak mau dusta. Terus ketika didatangi oleh Ibn Abbas, antum tahu bagaimana kondisi mereka? Mereka itu badannya kurus-kurus, kemudian wajahnya pucat-pucat. Kenapa? Karena ibadahnya luar biasa. Kalau di malam hari mereka bangun sepanjang malam untuk sholat malam. Kalau di siang hari mereka puasa, nggak henti-hentinya mereka puasa. Makanya kalau dilihat wajahnya pucat-pucat, badannya kurus-kurus, ibadahnya luar biasa. Makanya kata Nabi tadi apa? Bahwa salah seorang di antara kalian akan menganggap kecil sholatnya dibandingkan sholat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka. Tapi ekstrim, menyimpang di dalam hal keyakinan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka mengambil pemahaman agama tidak dari sumbernya. Sunnah, ayat, dan hadis itu difahami dengan akal pikirannya sendiri. Tidak difahami dengan apa yang difahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ekstrim. Lalu Ibn Abbas mengatakan kepada mereka, bukti bahwa orang yang mengambil pemahaman selain dari sahabat-sahabat Nabi akan menyimpang pemahamannya. Dialog ini membuktikan itu kepada kita. Apa alasan kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu serta yang mewakili mereka dalam perdamaian tersebut? Ada 3 alasan mereka. Salah satunya disebutkan, kata mereka, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak berhukum dengan hukum Allah, kata mereka. Dan kita tahu dong ayat yang populer tentang masalah tidak berhukum dengan hukum Allah, yang biasa dipakai untuk mengkafirkan para penguasa. Ada yang hafal ayatnya? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Berarti kalau begitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah kafir. Kenapa kafir? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka berhukum dengan hukum Abu Musa al-Ash'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib dan dengan hukum Amr bin al-As dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kata mereka. Kata Ibn Abbas, bagaimana kalian mengatakan orang yang mewakilkan urusan kaum muslimin kepada seseorang yang terpercaya untuk berunding dikatakan berhukum dengan selain hukum Allah? Apa yang dihasilkan di dalam perundingan itu bagaimana dikatakan sebagai hukum yang bukan hukum Allah? Di dalam Al-Quran saja kita diajarkan oleh Allah kalau ada suami istri yang bertikai, kalau keduanya sudah tidak bisa menyelesaikan urusan rumah tangganya, Allah mengatakan faba'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah salah seorang dari keluarga pria dan salah seorang dari keluarga wanita. Yurida islahan yuwafiqillahu bainahuma. Kalau keduanya menginginkan perdamaian, kata Allah, Allah akan mencocokkan di antara mereka. Dalam urusan rumah tangga saja yang sifatnya pribadi, Allah membolehkan seseorang mewakilkan urusannya kepada orang lain, salah satu dari keluarganya. Padahal kepentingannya untuk maslahat pribadi. Lah ini maslahat kaum muslimin. Urusannya ini darah kaum muslimin. Bagaimana tidak boleh Ali bin Abi Thalib menyerahkan urusan perundingan itu kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah kepada Amr bin al-As? Di mana pikiran kalian? Kalau dalam urusan pribadi saja boleh, masa dalam urusan negara, dalam urusan kekhilafahan nggak boleh? Tuh lihat. Akibat tidak mau mengambil pemahaman kepada pemahaman sahabat. Alasan yang kedua, kata mereka, karena Ali bin Abi Thalib ketika berperang dengan Aisyah radhiyallahu anha, kan sempat terjadi perang Jamal. Ya, kesalahpahaman antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, walaupun yang pada akhirnya Aisyah menarik pasukannya dan rujuk
kembali kepada Allah dan menyadari akan kekeliruan. Kata mereka, kenapa Ali bin Abi Thalib tidak mau menawan Aisyah radhiyallahu anha? Kan dia kalah perang. Di mana hukum Allah? Kenapa tidak ditegakkan? Coba bayangkan. Maka kata Ibn Abbas, apakah Aisyah radhiyallahu anha kalian akui sebagai ummul mukminin atau tidak? Kalau kalian tidak mengakuinya sebagai ummul mukminin, kalian telah kafir, keluar dari Islam. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menetapkan bahwa istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin. Kalau kalian menganggapnya sebagai ummul mukminin, maka bagaimana bisa kalian menawan ibu kalian sendiri? Coba lihat kebodohan berpikir. Hanya mengandalkan ekstrim, sikap yang ekstrim, tidak mau merujuk kepada orang yang lebih ngerti tentang agama, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini mereka tidak bisa menjawabnya. Saya lupa hal yang ketiga, dialog yang ketiga. Mereka sebutkan satu alasan lagi kenapa mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib serta Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi paling tidak dari dua masalah ini tergambarkan oleh kita bagaimana pentingnya merujuk kepada pemahaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini disebutkan secara panjang, dirangkum di dalam kitab Al-I'tisam oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Kemudian oleh sebab itulah ketika munculnya kebid'ahan-kebid'ahan, para ulama memandang penting orang yang berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus jelas rujukannya dan dakwah yang mereka bawa. Ya, karena bid'ah yang muncul di akhir masa sahabat, ketika muncul Khawarij, dibalas dengan bid'ah yang lain yang tak kalah ekstrimnya. Bid'ah apa? Di sini ada Khawarij, di sini sebagai lawannya ada Syiah Rafidhah yang berlebihan di dalam berloyalitas kepada Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, sampai mengangkat Ali bin Abi Thalib pada tingkatan Tuhan. Ini ghulu, ya. Maka muncul sebagai lawannya Syiah Rafidhah, ya, yang menuhankan, bahkan Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai Tuhan, ya, yang menyalahkan malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu. Semestinya yang menjadi Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ekstrim, berlebihan, sehingga membabi buta di dalam membela Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Ketika muncul di masa akhir sahabat orang-orang Al-Qadariyah, yang Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka, inni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Katakan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri daripadaku. Orang-orang Qadariyah yang mengatakan annal amra unuf, bahwa segala urusan itu dimulai tanpa ilmu atau pengetahuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Al-Qadariyah yang ekstrim menolak takdir muncul sebagai lawannya. Apa lawannya? Al-Jabriyah yang juga tak kalah ekstrim di dalam mempercayai takdir, sehingga mengatakan manusia itu ibarat boneka, hanya dipermainkan oleh ketentuan takdir, sehingga mereka tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan untuk memilih dan berbuat. Ini ekstrim, ini ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Begitulah secara susul menyusul datang berbagai macam kebid'ahan. Ketika muncul Al-Murji'ah, orang-orang yang menganggap bahwa iman itu hanya satu, stagnan, sehingga tidak ada penambahan iman, tidak ada pengurangan iman. Imannya malaikat, imannya Abu Bakar dan sama dengan imannya orang-orang fasik, orang-orang pelaku maksiat, karena iman itu satu aja, tidak bertambah dengan ketaatan, tidak berkurang dengan kemaksiatan. Murji'ah. Maka muncul sebagai lawannya, apa lawan Al-Murji'ah? Orang-orang yang mereka gampang untuk mengkafirkan manusia dengan satu perbuatan dosa, yaitu Al-Khawarij. Atau Al-Khawarij yang muncul terlebih dahulu, baru datang lawannya Al-Murji'ah. Sebab itulah para ulama melihat bahwa penting
Untuk orang-orang yang ingin kembali secara murni kepada agama, dia tahu arahnya beragama itu harus mengambil dari mana. Ya. Dakwah mereka harus beda dari dakwah yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Maka kalau di masa lampau, para ulama mengatakan bahwa kita adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya apa ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Al jamaah adalah orang-orang yang bersatu, berkumpul di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebagai lawan dari berbagai macam bid'ah dan perpecahan-perpecahan kaum muslimin yang terjadi di dunia Islam pada waktu itu. Ya. Mereka yang dikenal sebagai ahlul bid'ati wal furqah. Karena setiap bid'ah yang muncul berpecah kaum muslimin. Muncul lagi lawannya berpecah kaum muslimin. Maka mereka ahlul bid'ah wal furqah. Makanya kata para ulama, as-sunnah tajma'. Sunnah Nabi itu mengumpulkan manusia, menyatukan manusia. Wal bid'ah tufarriq. Sedangkan bid'ah itu memecah belah. Dari mana para ulama itu mengambil nama ini? Dijelaskan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Fatawa secara panjang lebar. Tentunya diambil berpegang kepada sunnah itu dari riwayat-riwayat yang banyak. Adapun di dalam ayat seperti dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul ambil oleh kalian, kata Allah. Dan apa yang dilarangnya maka berhentilah kalian daripadanya. Ini yang menunjukkan mengambil sunnah Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran tidak cukup. Ya. Walaupun muncul golongan-golongan yang disebut dengan Quraniyun, hanya mengambil dengan Al-Quran saja, nggak cukup, harus dengan sunnah Nabi SAW. Adapun di dalam hadis cukup banyak. Di antaranya adalah hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang datang di dalam Sunan Abi Dawud dan yang selainnya. Nabi mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di." Maka sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, fasayara ikhtilafan katsira. Niscaya dia akan melihat pertikaian, perselisihan, perpecahan yang cukup banyak di antara kaum muslimin, di antara manusia. Apa nasihat beliau? Apa pesan beliau? Fa'alaikum bisunnati. Pegang oleh kalian sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan pegang oleh kalian sunnah para khulafa rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah. Khulafa rasyidin bukan hanya khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ya. Namun khulafa rasyidin adalah semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka itu adalah pengganti-pengganti Nabi dalam menyampaikan Islam, dan mereka terbimbing dengan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui sunnah Rasulullah SAW. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan tentang sahabat, ulaika humur rasyidun. Mereka itu adalah orang-orang yang terbimbing. Maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin, sunnah para sahabat. Dan sunnah para sahabat ini tentunya tidak beda dengan sunnah Nabi. Karena sunnah sahabat pasti mengacu kepada sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak punya sunnah sendiri. Bahkan dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, ya, in taraktu syai'an min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam la azigh. Kalau aku tinggalkan sesuatu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan menyimpang. Ini ucapan Abu Bakar radhiyallahu an. Maka kata para ulama, sunnah para sahabat itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid. Karena kata beliau alaihi salatu wassalam, gigitlah oleh kalian sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian.
Kenapa dengan gigi geraham? Karena kalau kita menggigit dengan gigi geraham itu kuat gigitannya. Ya, kalau ditarik pun kuat. Misalnya Anda menggigit sesuatu dengan gigi geraham, kalau ditarik itu gigitan, itu nggak lepas. Kecuali kalau gigi gerahamnya yang lepas. Ya. Tapi kalau kita menggigit dengan gigi seri, ya, gigi yang di depan ini, kalau ditarik gigitannya itu giginya bisa lepas. Beda dengan gigi geraham. Ya, kalau gigi geraham tidak lepas. Makanya kata Nabi, "Addu 'alaiha bin nawajid." Maksudnya, berpeganglah kalian dengan sunnah itu dengan kuat. Seperti perintah Allah kepada Yahya, "Khudil kitaba biquwwah." Pegang kitab suci itu dengan kuat. Dan beliau mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hindari oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Ila akhiril hadis. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun mengenai al-jamaah, di antara hadisnya adalah hadis tentang perpecahan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariqu hadhil ummah," bahwa umat ini akan berpecah belah, "ana 73 firqah atau millah," bahwa umat ini akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluha finnar, semua golongan itu berada di dalam api neraka, kata Nabi. Illa wahidah, kecuali hanya satu. Apa itu? Beliau mengatakan wahiyal jamaah. Yang satu itu adalah al-jamaah. Maka dari sinilah istilah-istilah itu diambil oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Artinya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan mereka bersatu di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling terkenal sebagai imam ahli sunnati wal jamaah di masanya adalah al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau termasuk ulama terkemuka yang sangat dikenal di dalam kekuatannya berpegang dengan sunnah. Salah satunya waktu menghadapi bid'ah khalqil Quran, bid'ah tentang pendapat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, pendapatnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wah, ini fitnahnya begitu besar. Ya. Ulama yang tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, dibunuh. Bunuh, eksekusi mati, tidak pakai ampun pada waktu itu. Ya, banyak yang dibunuh. Ya, minimalnya dipenjara, disiksa, termasuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah yang paling terkemuka dalam hal ini, ulama yang sangat disegani pada masanya. Ya, yang dalam majelis beliau yang hadir itu ribuan, sangat dipandang. Tapi ketika terjadi fitnah ini, beliau tegas mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk dan bukan kalamullah, dia kafir, keluar dari Islam. Itu tegas Al-Imam Ahmad. Maka beliau ditangkap, dipenjarakan, disiksa, segala macam. Dan ikut bersama beliau beberapa orang ulama. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Sebagian ulama tidak kuat, sehingga memilih jalan lain. Mereka tetap berkeyakinan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tapi banyak di antara mereka yang juga mengambil jalan tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan kalimat yang bersayap, bisa difahami ini ataupun itu. Maka sebagian mereka ketika ditanya Al-Quran itu kalamullah atau makhluk, maka dia mengatakan Zabur, sebelumnya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua ini adalah makhluk, bukan kalamullah. Paham maksud? Dia isyaratkan dengan jarinya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua ini adalah makhluk, bukan kalamullah. Selamat dia. Kenapa dia selamat? Karena dianggap oleh penguasa yang mengujinya, yang mengetesnya, bahwa dia mengatakan Az-Zabur, Al-Taurat, Al-Injil, Al-Quran adalah
makhluk, bukan kalamullah. Berarti sama dengan pendapat resmi atau madhab resmi negara atau madhab resmi kekhilafahan, madhabnya Jahmiyah dan Mu'tazilah, bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Padahal yang dia maksud jari jemarinya ini yang makhluk, bukan kitab-kitab suci itu tadi. Makanya dia isyaratkan dengan jari jemarinya. Ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua ini adalah makhluk. Ini loh, ini yang makhluk nih. Jari jemarinya, tangannya. Tapi kitab-kitab sucinya adalah kalamullah. Begitu. Nah, ini tauriyah namanya. Sebagian ulama mengambil jalan ini. Tapi Masya Allah, Al-Imam Ahmad sabar. Ya, sampai 3 kekhilafahan baru beliau dilepaskan. Akhirnya ada khalifah yang terakhir sadar bahwa pendapat Al-Imam Ahmad ini yang benar. Karena di dalam setiap perdebatan, ulama-ulama yang mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk selalu tampak hujahnya dari Al-Quran dan dari Sunnah. Dari Al-Quran dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrikin minta perlindungan kepadamu, lindungi dia sampai dia mendengar ucapan Allah. Ucapan Allah yang mana? Mungkin nggak Allah mengatakan dari atas langit, wahai, nah, kan nggak mungkin. Ucapan Allah yang mana yang dimaksud? Ya Al-Quran, mana lagi? Maksudnya sampai dia mendengar Al-Quran. Nggak mungkin Allah langsung berfirman dari atas langit sana kepada. Jadi al-muhim, Al-Imam Ahmad dikenal sebagai Imam Ahli Sunnati wal Jamaah karena teguhnya beliau memegang prinsip ini walaupun di penjara sekian tahun, beliau tidak surut. Sampai akhirnya Allah tampakkan bahwa kebenaran itu ada pada pendapat Al-Imam Ahmad yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, apakah ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah? Semua tokoh-tokoh Jahmiyah dan Mu'tazilah tidak ada yang bisa menjawab. Karena jawabannya jelas. Mulai dari ayat Al-Quran, kemudian Sunnah Nabi, kemudian 4 khalifahnya, nggak ada satupun yang menyebutkan Al-Quran adalah makhluk. Oleh sebab itu, kekuatan Al-Imam Ahmad ini dimenangkan oleh Allah. Allah beri hidayah kepada khalifah yang terakhir, Al-Wathiq Billah, sehingga dia melepaskan Al-Imam Ahmad. Dan kaum muslimin mengetahui bahwa benar apa yang beliau katakan, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Maka beliau dikenal sebagai Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, dan ini terus berlanjut sampai kemudian setiap orang yang tidak mau dikatakan sesat, setiap orang yang tidak mau dikatakan menyimpang, ya, padahal dakwahnya jauh daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengklaim kamilah ahlus sunnati wal jamaah, kami mengikuti sunnah dan kami juga berjamaah. Makanya jangan heran, sebelum ada dakwah salaf di Indonesia ini sudah ada ahlus sunnah wal jamaah. Cuma kan masalahnya benar apa enggak gitu. Sampai ada tuduhan bahwa kita merebut label Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka ketahuilah, nama Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi Ahlus Sunnah itu bukan merek, bukan brand, bukan hanya sekedar label. Itu pemahaman, bukan kelompok, bukan golongan, bukan partai, bukan organisasi, bukan yayasan. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pemikiran, pemahaman orang yang mengikuti sunnah Nabi dan bersatu di atasnya. Itu yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian belakang hari, karena ya khususnya di awal-awal abad 21 itu banyak yang mengklaim bahwa mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi awal-awal abad 21 itu semakin banter atau semakin samar mana yang sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun di masa lampau ini istilah sudah mulai kabur, semakin lama semakin kabur, ya. Terutama dengan munculnya mazhab Asy'ariyah dalam masalah al-asma was sifat dan dalam bab-bab yang lainnya. Mereka mengklaim mereka lah Ahlus Sunnati wal Jamaah, padahal mereka menyimpang dari pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ulama-ulama belakangan ya, memunculkan kembali istilah yang disebut dengan salaf. Walaupun istilah ini sebetulnya bukan istilah baru. Ya, kata-kata ini bukan kata-kata baru, tapi kemudian disuarakan oleh ulama untuk membedakan diri bahwa ahlus sunnah wal jamaah yang sungguhnya itu kalau dia mengikuti salaf. Siapa salaf? Sahabah, at-tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Kembali lagi seperti tadi bahwa dakwah salaf, manhaj salaf itu bukan kelompok, bukan organisasi, bukan partai, bukan yayasan, bukan pondok pesantren tertentu. Ini adalah pemahaman. Sehingga walaupun kita tidak mengatakan bahwa saya salafi, selama akidah kita, pemahaman kita, manhaj kita, ibadah kita, akhlak kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh para sahabatnya dan difahami oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in, maka Anda salafi. Walaupun Anda tidak pernah mengaku sebagai salafi, karena ini pemahaman, bukan hanya sekedar pengakuan, klaim, apalagi organisasi, partai, yayasan dan sebagainya. Makanya dakwah salaf itu nggak ada pimpinannya yang tertinggi, karena dia bukan gerakan dalam bentuk partai oposisi, partai politik, enggak. Pimpinan tertingginya adalah ulama. Siapa ulamanya? Siapa saja yang berilmu dengan Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salaf. Oleh sebab itu, terutama yang sering kita dengar begitu kuat di dalam membela dan menyuarakan dakwah salaf adalah 4 ulama yang tadi kita sebutkan, ya, yang menjadi rujukan dunia di masa ini, ya. Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Syekh bin Utsaimin, dan Syekhuna Muqbil rahimahumullah beserta teman-teman mereka dan murid-murid mereka dari kalangan para ulama, ya, di berbagai belahan dunia. Nah, dan ayat yang menunjukkan kita harus berpegang kepada pemahaman as-sahabah radhiyallahu anhum, ini yang menjadi hujjah yang sering disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, terdapat di dalam surat An-Nisa ayat ke-115, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang mendurhakai rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah tampak jelas baginya petunjuk, dia menyelisihi rasul setelah tegak atasnya hujjah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam salah satu muhadharahnya, al-mu'minin di dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Karena ketika ayat ini turun, tidak ada di muka bumi ini orang-orang yang beriman kecuali sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah mengatakan dia mendurhakai Rasul dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, ketika ayat ini turun, maksudnya kaum mukminin di sini siapa? Sahabat. Artinya apa? Dia menyelisihi Rasul, mendurhakai Rasul, dan tidak mengikuti jalannya sahabat. Maka ancaman Allah 2 di dalam ayat ini. Pertama, Allah katakan nuwallihi ma tawalla, kami akan arahkan dia ke arah kesesatan yang dia berpaling kepadanya. Kalau dia tidak mau tunduk kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul, dan tidak pula mengikuti jalannya sahabat, pemahamannya sahabat, dia akan sesat, disesatkan oleh Allah kepada arah yang dia inginkan.
Ini di dalam kehidupan dunia. Yang kedua, di dalam kehidupan akhirat, wasa'at masira wa nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka dari ayat ini kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul dengan pemahaman sahabat. Kalau enggak, sesat. Ya, udah nggak usah pakai basa-basi, sesat. Karena kalau ingin benar memahami agama secara murni harus mengikuti sunnah Rasul dengan pemahaman sahabat. Nah, ilmunya sahabat ini diwariskan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada generasi berikutnya, murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Tabi'in ini juga mewariskan ilmunya kepada murid yang berikutnya, yaitu atba' tabi'in. Maka 3 generasi ini yang dikatakan sebagai generasi terbaik. Datang di dalam Sahih Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian adalah yang berikutnya yaitu generasi at-tabi'in. Generasi beliau adalah generasi sahabat. Kemudian yang berikutnya adalah at-tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang berikutnya yaitu atba' at-tabi'in. 3 generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi as-sahabah, kemudian at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Inilah yang dimaksud dengan salaf. Inilah yang dimaksud dengan salaf. Karena ini adalah generasi terbaik, diistilahkan dengan as-salafus salih, salaf yang baik. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang telah membuat baik generasi awalnya. Maka kalau kita ingin menjadi baik, murni di dalam beragama, yang harus kita ikuti adalah as-salaf as-salih, salafus salih. Nah, secara bahasa kata salaf, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mandur di dalam Lisanul Arab, as-salaf man taqaddamaka min abaik wa dhawi karabatik alladziina hum fawqaka fis sinni wal fadl. Salaf secara bahasa itu adalah orang yang mendahuluimu dari bapak-bapakmu, ya, dan karib kerabatmu, yang mereka itu berada di atasmu dari sisi usia dan kemuliaan. Itu dikatakan salaf, orang yang lebih tua dari engkau, baik itu dari bapakmu ataupun karib kerabatmu. Kalau dia lebih tua dan lebih mulia daripadamu, dikatakan salaf. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Mandur di dalam Lisanul Arab, walihada summiya as-sadrul awal minat tabi'in as-salaf as-salih. Oleh karena inilah generasi pertama dari kalangan at-tabi'in disebut sebagai as-salaf as-salih, ya, salafus salih. Dan di antara, jadi kata salaf ini bukan kata yang baru dimunculkan dalam agama, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada anaknya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, tayyib, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, ni'mas salaf ana laki, ni'mas salaf ana laki, sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik salaf untukmu adalah, jadi kata salaf itu sudah digunakan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga datang dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya. Hanya saja riwayatnya ada kelemahan, disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Ad-Dha'ifah, yaitu hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Zainab ketika Zainab meninggal dunia. Kata beliau untuk anaknya Zainab yang meninggal dunia, ilhaqi
bisalafina salih Uthman bin Mad'un. Silahkan engkau menyusul dengan pendahulu kita yang baik, yaitu Uthman bin Mad'un. Yakni sahabat Nabi yang sudah meninggal sebelumnya. Di sini Nabi menggunakan kalimat atau kata salaf salih. Silahkan engkau menyusul dengan salaf kita yang baik, yaitu Uthman bin Mad'un. Hanya saja riwayat ini lemah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Ad-Dha'ifah. Baik, jadi kata salaf secara bahasa sudah ada pemakaiannya dari sejak dulu, dari sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedikit kita nukilkan ucapan ahlul ilm tentang as-salaf. Ya, dinukilkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali di dalam kitabnya Limada ikhtarta al-manhaj as-salaf, limada ikhtarta manhaj as-salaf, kenapa engkau pilih manhaj salaf? Beliau menukilkan ucapan Al-Kilshani di dalam kitab Tahriril Maqalah min Syarhir Risalah. Kata beliau, as-salafus salih wa huwa sadrul awwal rasikhuna fil ilm. As-salafus salih adalah generasi pertama yang kokoh dalam ilmu. Al-muhtaduna bihadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan petunjuk dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hafizuna li sunnatihi, yang menjaga sunnahnya. Ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabi, Allah telah memilih mereka untuk bersahabat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa antakhabahum li iqamati dini, dan Allah pilih mereka untuk menegakkan agamanya. Wa radiyahum a'immatul ummah, dan telah meridhai mereka pemuka-pemuka dari umat ini. Wajahadu fi sabilillahi haqqa jihadi, mereka berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Wa afrahu fi nushil ummati wa naf'iha, mereka telah menumpahkan segala kemampuan di dalam menasihati umat ini dan memberi kemanfaatan kepadanya. Wa badalu fi mardhatillahi anfusahum, dan mereka telah mengorbankan jiwa-jiwa mereka di dalam mencapai keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Al-Ghazali di dalam kitabnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam, membelenggu orang awam untuk menjauh dari ilmu filsafat, beliau memberi definisi kalimat salaf. Kata beliau, a'ni madhhabas sahabati wat tabi'in. Kata Al-Ghazali rahimahullah, aku maksud dengan salaf yaitu madhab para sahabat dan para tabi'in. Berkata Al-Bukhari sebagaimana yang disebutkan di dalam Fathul Bari, qala Rashid ibnu Sa'ad, berkata Rashid bin As-Sa'ad, kana salaf yastahibbuna al-fuhulah li'annaha ajra wa ajsar. Dahulu salaf, berarti kata salaf ini sudah ada dari sejak masa Al-Imam Al-Bukhari. Dahulu salaf, kata beliau, menyukai al-fuhulah, kuda jantan, li'annaha ajra wa ajsar, karena lebih kencang dan lebih kuat. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar menerangkan maksud kata salaf di dalam kalimat Rashid bin Sa'ad yang dinukilkan oleh Al-Bukhari. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ay minas sahabati wa man ba'dahum. Yang dimaksud dengan salaf di sini baik dari kalangan sahabat ataupun yang setelah mereka. Dan ini banyak sekali dalam ucapan-ucapan para ulama terdahulu yang dituliskan di dalam literatur-literatur Islam, sehingga ini bukan suatu kalimat yang asing. Maka orang-orang yang tidak mengerti sunnah, yang tidak mempelajari agama secara baik dengan rujukan-rujukan yang jelas, yang tidak mengerti akan pemahaman salaf. Apa yang dimaksud dengan salaf? Mereka kira salaf itu kelompok, partai, golongan, aliran, dakwah tertentu. Bukan, salaf itu pemikiran, pemahaman yang menisbatkan diri kepada pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang datang setelahnya, yaitu at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Naam, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkata al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka 'ala sunnah, sabarkan dirimu berada di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan
bersikaplah engkau sesuai dengan sikap para sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa qul bima qalu, ucapkan dengan apa yang mereka ucapkan. Wa kuffa amma kufu anhu, dan tahan dirimu dari hal yang mereka menahan diri daripadanya. Wasluk sabila salafika salih, dan jalanilah jalan salafmu yang saleh. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, karena sungguhnya cukup untukmu apa yang cukup untuk mereka. Ini dikeluarkan oleh Al-Ajurri di dalam Asy-Syariah. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Al-Fatawa, wala 'aiba, tidak ada keaiban, ala man azhara madhhab as-salaf, atas orang yang menampakkan madhab salaf, wa antasaba ilaih wa antaza ilaih, dan menisbatkan diri kepada madhab salaf. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib menerima hal itu darinya dengan kesepakatan seluruh ulama. Sepakat ulama-ulama sunnah untuk bermadhab dengan madhab salaf. Madhab apa itu madhab salaf? Madhab yang kelima? Bukan. Madhab salaf ini bahkan madhabnya para ulama, para imam yang 4. Karena madhab salaf ini bukan hanya sekedar dalam masalah fikih, tapi dia agama secara keseluruhan. Dia pemahaman dalam mendalami agama, metodologi di dalam beragama, itu yang disebut dengan madhab salaf. Bahwa metodologi dalam beragama mengikuti pemahamannya sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Maka ini bukan tentang hanya sekedar 4 imam madhab. Semua imam-imam Islam sepakat bahwa madhabnya madhab salaf. Fa inna madhab salaf la yakunu illa haqqa. Kata Syekhul Islam, karena madhab salaf tidaklah ada kecuali hanya murni kebenaran. Makanya sering kalau saya menyampaikan di berbagai majelis taklim, ya, kalau ngaji harus ngaji apa? Ngaji salaf. Boleh nggak ngaji yang lain? Nggak boleh, haram. Nah, nggak apa-apa dibilang ekstrim kalau dalam hal ini, biar nggak apa-apa sudah. Kenapa? Karena mazhab salaf itu yang benar, yang lain itu sesat semua, menyimpang. Ya, katanya sebagian orang, bukan orang yang ngaji salaf pasti sok merasa benar sendiri. Seolah-olah mereka itu panitia surga katanya. Ya, mereka tuh yang bagi-bagi surga, mereka kapling-kapling surga itu, mereka panitianya itu. Ya, tujuannya untuk ngejek, sok merasa paling benar sendiri. Apa jawaban kita? Kalau kita mendengar ini kira-kira gimana? Down nggak mentalnya? Ya, sebagian orang mungkin karena dia belum mendalami manhaj salaf, dakwah salaf, mungkin dia ngerasa, oh ya benar juga ya. Masa saya merasa benar sendiri? Masa cuma saya yang masuk surga? Orang lain nggak bisa masuk surga? Jawabannya apa? Masalah seorang masuk surga atau tidak itu urusan Allah. Bahkan orang yang sudah ngaji salaf, apakah dia menjamin dirinya pasti masuk surga? Antum masuk surga? Enggak ada yang menjamin dirinya masuk surga. Enggak ada jaminan bagi kita. Ya. Justru kita ini dalam upaya ingin masuk surga. Makanya kita cari jalan yang benar. Kalau kita berusaha mengikuti sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, belum tentu masuk surga, apalagi ente yang ngajinya nggak ngaji salaf, yang nggak ngikuti jalannya sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Bukan masalah merasa benar sendiri. Bahkan kalau masalah pemahaman salaf pasti benar, bukan saya yang mengikutinya pasti benar. Orang yang mengikutinya bisa benar, bisa salah. Mereka manusia. Tapi pemahaman salaf tidak mungkin salah. Kata Syekhul Islam, la yakunu illa haqqan. Pemahaman salaf, madhab salaf itu tidak mungkin kecuali hanya benar. Kenapa? Karena pemahaman salaf itu pemahaman sunnah. Al-Quran dan sunnah tidak mungkin salah, tidak mungkin menyimpang, tidak mungkin sesat. Sahabat-sahabat
tidak mungkin sepakat di dalam kesesatan. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku itu bersepakat di atas kesesatan. Makanya pemahaman salaf yang dibawa sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, itu pemahaman universal tentang agama. Pemahaman yang mereka sepakati, yang mereka mengambilnya tanpa berselisih pendapat. Makanya pokok-pokok akidah, pokok-pokok dalam prinsip agama sepakat semua ahlus sunnah dari sejak masanya sahabat sampai hari ini dan sampai hari kiamat, karena rujukannya semua jelas Al-Quran dan sunnah Nabi. Mulai dari masa sahabat sampai hari kiamat. Boleh buku, boleh lihat, boleh teliti buku-buku ahlus sunnah, para ulama yang sudah menuliskannya dalam hal ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, ini menunjukkan kebenaran dakwah sunnah, dakwah salaf, karena pemahaman mereka satu dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai datangnya hari kiamat. Dan itu harus kita pelajari kalau kita mengikuti salaf. Nah ini jadi ceritanya ini panjang kalau kita bicara tentang kenapa manhaj salaf. Tapi paling tidak apa yang sudah kita sampaikan memberikan gambaran kenapa harus manhaj salaf. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah azan kelihatannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tidak ada pertanyaan ya karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan dulu. Billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.